warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KK Media, kembali lagi di program Dikma, Dialog Mahasiswa. Salah satu program KK Media yang membawakan informasi menarik seputar mahasiswa. Nah, pada Dikma kali ini kita akan membahas program mengenai program KKN yang sedang dilaksanakan oleh mahasiswa IAIN Kediri semester 7. Kali ini bersama saya Nur Ahsani Nafisatil Hisan, dan tentu saja saya tidak sendirian. Di samping saya sudah ada Kak Saiful selaku Ketua KKN 73 di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri. Baik, halo Kak Saiful. Iya, halo Kak. Bisa diperkenalkan lebih lanjut dengan siapa serta dari prodi mana, Kak? Ya, perkenalkan ya, nama saya Saiful Anwar. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7. Nah, baik. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu KKN. Nah, KKN itu merupakan kuliah kerja nyata yang mewajibkan mahasiswanya untuk terjun langsung ke masyarakat serta melakukan pengabdian. KKN sendiri merupakan salah satu kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari di jenjang perkuliahan serta agar dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat, khususnya di desa yang membutuhkan, seperti itu. Di IAIN Kediri sendiri, KKN merupakan kegiatan wajib bagi para mahasiswa semester 7 sebagai syarat kelulusan. Baik, langsung saja kita berbincang-bincang santai bareng ketua dari kelompok 73 nih. Selamat sore Kak Saiful. Ya, sore. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, ngomong-ngomong nih soal KKN, kira-kira di mana sih KKN kelompok 73 ini dilaksanakan? KKN 73 ini di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri. Nah, kira-kira nih, berapa jumlah anggota yang mengikuti KKN di desa ini? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan para peserta KKN ini? Untuk anggotanya dari kelompok 73 ini sendiri sebanyak 17 anak, terdiri dari 12 anak perempuan dan 5 laki-laki. Dan untuk lama kita di sini itu mengikuti kampus yaitu 45 hari. Oh gitu. Kira-kira nih Kak, dengan perbedaan jumlah signifikan antara perempuan dan laki-laki, apakah ada tantangan tersendiri gitu? Ya tentunya tantangannya lebih ke mungkin ketika keamanan itu untuk perempuan masih kurang terjaga dengan baik karena laki-lakinya hanya 5. Dan mungkin untuk ketika kegiatan program kerja terlaksana atau dilaksanakan itu biasanya anak-anak yang mengcover untuk kegiatan-kegiatan fisik itu laki-laki dan hanya 5 anak. Jadi kurang maksimal untuk kegiatan-kegiatan yang proker mengandung kegiatan fisik. Oh begitu ya. Ya. Nah kira-kira nih dari kegiatan yang dilakukan kira-kira temanya apa dan kenapa mengambil tema tersebut? Untuk kegiatan di kelompok 73 Desa Purwodadi ini, kita kelompoknya mengambil tema tentang pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM di desa ini. Karena untuk UMKM yang ada di Desa Purwodadi ini cukup lumayan banyak. Kemarin kita sudah mendata itu hampir 25 UMKM di sini, tapi itu belum semua. Jadi karena latar belakang tersebut, kami mengambil tema tersebut. Oh gitu, baik. Kira-kira nih Kak, ada berapa dan apa saja rencana program kerja yang dibuat untuk KKN di sini? Kami kemarin sudah diskusi untuk bersama, kita mengambil 5 program kerja utama. Yang pertama yaitu tadi pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM di Desa Purwodadi. Yang kedua, kita akan mengadakan pelatihan untuk perawatan jenazah. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membuat kelas IT di SD-SD di Purwodadi. Kita membuat membuat pojok baca di SD juga. Dan yang kelima yaitu kita pengabdian terjun ke TPQ di Desa Purwodadi. Baik.
eh, kira-kira apa saja nih program kerja yang sudah atau sedang berjalan sampai minggu terakhir ini? Kalau sampai minggu terakhir ini ya, kita sudah terlaksana semua untuk proker ini, tapi yang masih berjalan yaitu yang kita pengabdian di TPKI. Kebetulan kemarin penutupan proker di SD, yaitu membuat kelas IT kemarin, hari Senin kemarin. Oh gitu. Iya. Untuk dari program yang sertifikasi halal itu gimana tuh prosesnya? Itu cukup lumayan menguras tenaga banget untuk program utama kita, karena kita kan mendatanya nggak sedikit, hampir 25 UMKM lokal di Desa Purwodadi. Jadi kita itu lumayan menguras tenaga di bagian tersebut, tetapi untungnya kita ada 2 pendamping dari si halal IAIN Kediri yang menjadi anggota kelompok kita. Jadi meskipun tantangannya juga banyak, tapi keasikan atau kemudahannya juga banyak juga. Jadi alhamdulillah kemarin itu program ini terlaksana dengan baik, yang diawali dengan seminar dan dilanjutkan kepada kita membuatkan NIB atau nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM di Desa Purwodadi ini. Oh, baik. Dan dari 25 UMKM nih yang diusahakan untuk mendapatkan sertifikasi halal, apakah semuanya sudah mendapatkan atau sebagian? Kebetulan untuk hari ini itu masih belum dibuka untuk pendaftaran sertifikasi halal. Jadi kita hanya sampai ke mendaftarkan NIB dulu sementara. Selanjutnya nanti kita kalau ada pendaftaran untuk sertifikasi halal ini sendiri, kita pasti akan memasukkan UMKM yang sudah mendaftar tadi untuk dapat mendapatkan sertifikasi halal dari dari MUI. Nah, kira-kira nih bisa, kalau semisal jadwal dari sertifikasi halal itu baru dibuka setelah KKN selesai, gimana? Ya mungkin nanti kita akan kembali ke desa ini juga untuk melanjutkan program kita jika ada waktu. Kalau tidak ya mungkin bisa menjadi program untuk anak-anak KKN IAIN selanjutnya di desa ini. Dan untuk program yang selanjutnya yang mengenai perawatan jenazah itu ya Kak ya? Oh iya. Itu gimana tuh? Kok kayaknya berbeda dari proker-proker dari kelompok KKN yang lainnya? Ya itu sebenarnya keinginan dari keinginan dari Pak Kadus di Desa Purwodadi ini. Kita kan membawa alma mater nama Islam ya, di alma mater kita. Ya di situ kita diminta untuk lebih memahamkan masyarakat untuk tentang perawatan jenazah di desa ini. Jadi kita kemarin buat pelatihan untuk perawatan jenazah atau pemulasaran jenazah. Teknisnya sendiri nih Kak, kayak gimana tuh? Coba di-spill untuk biar para pemirsa juga tahu tuh, nanti bisa buat referensi mungkin. Ya, yang pertama kita tentunya bekerja sama dengan pihak desa untuk koordinasi tentang apa yang akan kita buat. Selanjutnya kita itu kemarin mengundang per RW untuk mengirimkan 4 orang perwakilan, 2 laki-laki dan 2 perempuan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Selanjutnya untuk pematerinya kita tidak mengambil dari luar desa, kita bekerja sama dengan pemangku agama atau mudin dari mudin perempuan dan mudin laki-laki. Mereka menjadi pendamping untuk praktek. Sementara untuk pematerinya dari kita anak-anak AKM 73 sendiri. Dari semua proker itu, kira-kira yang paling tantangannya paling besar tuh di proker yang mana nih? Kalau tantangan yang paling besar itu di 2 proker tadi, di UMKM sama perawatan jenazah. Karena kita banyak berkoordinasi dengan warga lokal. Nah, namanya kan kita adaptasi di lingkungan baru ya, pasti banyak tantangannya. Tantangannya di situ. Kita masih harus adaptasi, tapi juga harus melanjutkan proker yang akan dilaksanakan. Tadi kan sudah menyebutkan beberapa proker yang sudah dijalankan oleh KKN dari kelompok 73 sendiri. Kira-kira nih, menurut Kak Saiful sendiri, kira-kira apa sih proker yang bisa dilanjutkan ketika tahun depan ada mahasiswa dari IAIN Kediri yang melaksanakan KKN di desa ini? Untuk adik-adik yang akan melakukan KKN di Desa Purwodadi ini, mungkin untuk UMKM nanti kita pasti yakin kalau
proker tersebut belum maksimal. Karena kemarin meskipun 25 yang terdaftar sebagai peserta dalam kegiatan UMKM ini, masih baru sekitar 15 UMKM yang mau untuk didaftarkan di sertifikasi halal. Ya, jadi mungkin untuk KKN tahun depan bisa memaksimalkan di ranah tersebut di UMKM untuk 10 peserta, dan mungkin pasti akan muncul UMKM baru di desa ini. Ya, mungkin di situ dapat dilanjutkan, dan untuk di TPV itu bisa dilanjutkan dengan membuat mungkin kurikulum baru atau pemutakhiran untuk administrasi di TPV di Desa Purwodadi. Nah, kira-kira nih, dengan adanya proker-proker yang dibuat oleh kelompok KKN 73 ini, gimana nih tanggapan masyarakat atau warga sekitar? Ya, tentunya warga sekitar sini cukup enak. Mereka juga sangat mensupport kegiatan kita. Tentunya kita juga ketika mengadakan proker yang diundang itu juga banyak yang hadir. Apalagi dengan perangkat-perangkat desa sangat welcome lah kepada kita. Untuk kita dibebaskan membuat program apa saja yang berkaitan dengan keinginan kita, dan selama itu baik dan bermanfaat untuk kita dan tentunya untuk Desa Purwodadi. Nah, ini kira-kira kalau semisal masalah hambatan di luar dari proker itu ada nggak sih? Sementara sampai saat ini untuk hambatan di luar proker itu tidak ada. Kita tidak ada lah. Mungkin hambatannya di proker saja, di ya kurangnya mahasiswa laki-laki untuk kegiatan yang cukup berat itu mungkin di situ saja. Kalau di lainnya tidak ada. Jadi kelompok KKN ini kompak banget gitu ya anak-anak? Iya, alhamdulillah dari awal sampai akhir anak-anaknya sangat kompak. Ya, jadi cukup enak lah untuk diajak bekerjasama untuk membuat proker bersama, dan cukup berhasil juga. Ini udah nggak kerasa, udah di pertanyaan terakhir nih ya Kak ya. Gimana nih harapan ke depan Kak Saiful terhadap keberlangsungan proker ketika kelompok KKN ini sudah meninggalkan Desa Purwodadi ini? Ya, tentunya harapan saya ketika kita meninggalkan Desa Purwodadi ini juga membuat kesan yang baik. Yang pertama untuk Desa Purwodadi, dan mengangkat nama kampus kita, alma mater kita di desa-desa yang belum mengenal kita. Ya, selanjutnya yaitu semoga keberadaan kita di sini memberikan manfaat, kita juga mendapatkan ilmu dari kita bermasyarakat di Desa Purwodadi ini. Mungkin itu saja pendapat saya. Nah, selain daripada harapan tadi nih Kak, mungkin ada pesan saran atau tips nih buat para mahasiswa nanti yang akan melaksanakan KKN di tahun depan? Ya, tentunya untuk mahasiswa yang akan KKN di tahun depan, jangan lupa untuk selalu pede dalam kalian mengungkapkan pendapat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan ilmu yang kalian dapat di kampus dan kalian harus belajar untuk selalu bermasyarakat dengan baik dan selalu dijaga sopan santunnya ketika ada di masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih nih atas saran dan tips dari Kak Saiful yang luar biasa ini ya. Saya selaku presenter Dikma, Nafisa, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Dikma, Dialog Mahasiswa di KK Media, Media Kampus GIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.